Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahumullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang merupakan manusia terbaik setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita janjikan pada pembahasan Khulafa Ar-Rasyidin ini, kita akan bacakan keutamaan-keutamaan mereka dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Namun kita baca dulu ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Thumma ba'dahu Dzunnurain, pada halaman 199, setelah beliau menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian beliau menyebutkan Thumma ba'dahu, kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terbaik, termulia adalah Dzunnurain. Ini adalah gelarnya Utsman bin Affan yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan digelari dengan Dzunnurain, dua pemilik cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Abdillah, kunyahnya Utsman bin Affan, Abu Abdillah, atau ada sebagian yang mengatakan ada lain dari kunyah beliau. Namun di sini disebutkan kunyahnya beliau adalah Abu Abdillah, karena salah satu putra beliau dari Ruqayyah adalah Abdullah. Meskipun meninggal dunia, ada mengatakan pada usia 6 tahun. Masih kecil. Putra dari Utsman bin Affan dari Ruqayyah radhiyallahu anhuma itu meninggal dunia pada usia 6 tahun. Utsman bin Affan alladzi jam'al Qur'an wa adhara al-adla wal ihsan. Dialah Utsman bin Affan yang telah mengumpulkan Al-Qur'an dan beliau menampakkan keadilan dan kebaikan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Meskipun sudah pernah kita sampaikan di awal-awal itu ada khilaf antara para ulama atau antara ahli sunnah, siapakah yang termulia setelah Abu Bakar wa Umar. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Utsman, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Cuma terakhir mereka salaf sepakat yang termulia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar wa Umar. Dan pendapat yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang lebih mulia dibandingkan Utsman dari segi kepribadiannya, keutamaannya, ini dikatakan orang tersebut punya pemikiran Syiah. Ya, ini yang kita bahas dulu, ada oknum yang membuat talbis atau pembodohan massal yang mengatakan ada dalam rawi Bukhari orang-orang Syiah. Artinya jangan kita keras-kerasan kepada Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada kata-kata di dalam perawi itu ada pemikiran Syiahnya, yang dimaksud di situ adalah dia lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Ali lebih mulia dibandingkan Utsman dalam keutamaan, kepribadiannya, bukan masalah kekhalifahannya, dan juga orang itu masih meyakini Abu Bakar wa Umar yang termulia dibandingkan Utsman dan Ali. Bukan Syiah Rafidhah yang sudah kita sampaikan bagaimana mereka mencela Abu Bakar wa Umar, mencela Utsman bin Affan, mereka melecehkan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Kalau itu banyak ulama al-sunnah mengatakan mereka murtad. Tidak mungkin Imam Bukhari meriwayatkan Syiah Rafidhah yang seperti itu. Maka waspada dengan syubhat ahli al-bidah dari kalangan misionarisnya orang-orang Syiah Rafidhah atau orang-orang yang jahil murakkab. Di sini kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau memiliki gelar Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya, karena sekali lagi menikahi dua putri Rasul SAW, dan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun setelah Utsman bin Affan, atau selain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan beliau, keutamaan Utsman bin Affan yang menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan salah satu keutamaan beliau juga Jam' Al-Quran, yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu bacaan. Ya, nanti akan dibacakan dari ucapan Imam Ibnu Katsir dalam footnote. Kemudian kata beliau, wa adharal adla wal ihsan, dan Utsman bin Affan yang menampakkan keadilan dan kebaikan. Ini untuk membantah syubhat pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menuduh Utsman bin Affan itu nepotisme, hanya memasukkan karib kerabatnya ke dalam pemerintahannya, kekhalifahannya. Ini adalah sekali lagi tuduhan dusta yang menjadi salah satu sebab banyak orang-orang yang jahil terpengaruh dengan Abdullah bin Sabah sampai terjadinya kudeta terhadap Utsman bin Affan atau tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya Imam Al-Hafidz menyebutkan di sini di antara keutamaan beliau adalah azharul adlah, menampakkan keadilan. Beliau tidak berbuat kezaliman sebagaimana yang dituduhkan oleh pengikut Abdullah bin Sabah qatalahumullah. Kita baca dulu footnote-nya. Insyaallah kalau sudah selesai kita akan baca kitab Sahih Bukhari tentang keutamaan Utsman bin Affan. Yadhkur al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fil bidayah wan nihayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau tentang sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Sebetulnya panjang ya kitabnya ini tentang Utsman bin Affan. Ini jilid ke-7 dan 8. Yang saya punya di sini jilid 7 8. Ini saja ada sekitar 400 halaman kurang lebih. Ada 400 halaman. Beliau menyebutkan di sini setelah menyebutkan banyak tentang
keutamaan Utsman bin Affan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian beliau sebutkan faslun, ada fasal khusus, wa min manaqibihi al-kibar wa hasanatihi al-azimah annahu jama'an nas ala qiraatin wahidah. Di antara keutamaan Utsman yang sangat luar biasa atau jasa-jasa Utsman bin Affan yang luar biasa adalah beliau menyatukan manusia di atas satu bacaan Al-Quran, wa katabal mushaf alal farditil akhirah, dan beliau menulis mushaf Al-Quran sesuai dengan akhir diturunkannya. Meskipun yang di footnote ini ringkasan, ya, kalau dibaca agak panjang, ya, namun yang di footnote di sini ada ringkasannya atau diringkas dari yang kitab aslinya. Kita baca ringkasannya. Kata beliau, wa katabal mushaf 'alal urdatil akhirah allati darasaha Jibril ala Rasulullah SAW fi akhir sinni hayatihi. Utsman bin Affan menulis mushaf sesuai dengan terakhir diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril fi akhir sinni hayati. Wa dzakara anna waqa min ikhtilaf bainal qurra fi ba'dil ghazawat. Kenapa Utsman bin Affan menyatukan manusia di atas satu bacaan? Karena ada sebabnya. Di antaranya kalau dibacakan di sini ada juga kata beliau, karena adanya perselisihan di antara para qurra'ul Quran, para pembaca Al-Quran. Ketika waktu perang, yang ini membaca qiraah Abdul Mas'ud, ini membaca qiraah Ubay dan seterusnya. Wa kana ma'hum Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Pada waktu itu ada Hudzaifah yang menyaksikan bagaimana orang-orang itu berselisih pendapat atau berselisih tentang bacaan Al-Quran. Faraqiba ila Utsman wa akhbar. Kemudian Hudzaifah bin Yaman memberitahukan kepada Utsman bin Affan tentang kejadian tersebut. Perselisihan di antara para sahabat tentang bacaan Al-Quran mereka. Wa akhbara bima kana wa qala lahu adrik hadhil ummata qabla an takhtalifa fi kitabiyya ka ikhtilafil yahudi wa nasara fi kutubihim. Maka Hudzaifah memberikan masukan kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Alangkah baiknya jika engkau mencegah terjadinya perpecahan di antara umat Islam, perbedaan pendapat tentang bacaan Al-Quran, sebagaimana orang-orang Yahudi, Nasara, mereka berbeda-beda pendapat tentang kitab suci mereka. Inda dzalik jama'a Utsman as-sahabah. Maka dari masukan itulah, masukan dari Hudzaifah bin Yaman, Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Ini salah satu keutamaan Utsman, tidak diktator. Betul-betul wasyawirhum fil amr, melaksanakan firman Allah, bermusyawarahlah. Maka dusta kalau ada yang mengatakan pengumpulan mushaf itu adalah menunjukkan kediktatoran Utsman ataupun kesewenang-wenangannya Utsman. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah masukan dari Hudzaifah dan ini adalah hasil musyawarah para sahabat Rasulullah SAW atau ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku, yaitu para sahabatku, tidak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Wa syawarahum fi dzalik wa ra'a an yaktubal mushaf ala harfin wahid. Dari hasil musyawarah itu, maka Utsman menyimpulkan untuk ditulisnya mushaf di atas satu bacaan. Wa an yajma'an nas fi sa'iril aqalim alal qira'ah bihi duna masiwa, dan menyatukan semua kaum muslimin yang di bawah naungan beliau untuk memakai mushaf yang satu tersebut. Lima ra'a fi dzalik min maslahati kafil munaza' wa dafil ikhtilaf. Semua itu dalam rangka untuk membendung perpecahan di antara kaum muslimin tentang kitab suci mereka. Fastad bil musfi suhuf allati kana Siddiq amra Zaid ibn Thabit bi jam'iha. Kemudian setelah ada keputusan musyawarah tersebut, Utsman mulai melangkah dengan meminta mushaf
atau kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran yang dulunya dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq lewat Zaid bin Thabit. Jadi, pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran itu sebetulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lewat masukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika perang Yamamah yang memerangi orang-orang murtad ataupun Musailamah al-Kadzdzab. Banyak para qurra Al-Quran yang meninggal dunia ketika perang tersebut. Maka Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah-pisah, mungkin di pelepah kurma, ada di bebatuan, untuk dikumpulkan jadi satu. Waktu itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Kemudian setelah meninggal dunia, dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah meninggal dunia, dipegang oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab, yang juga merupakan istri Rasulullah SAW. Maka pada zaman Utsman diambil lagi yang ditulis oleh atau yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa amara Zaid bin Thabit al-Ansari an yaktub wa an yumli alaihi Sa'id ibn al-As al-Umawi bi hadrati Abdullah bin Zubair al-Asadi wa Abdurrahman bin Haris al-Makhzumi wa amarahum idza ikhtalafu fi syai'in an yaktubu bi lughati Quraisy. Dan kata Utsman, setelah adanya tadi ayat-ayat dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mendiktikan kepada Sa'id bin al-As dan seterusnya tadi. Dan kalau mereka ada perselisihan, untuk mereka menulis mushaf sesuai dengan bahasa bangsa Quraisy. Fakataba sab'ata masahif ba'atha bi Utsman ilal Amsar. Kemudian menulis 7 mushaf, dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin. Wa yuqalu li hadil masahif ala a'immah. Thumma amida ila baqiyatil masahif ati bi'adin nas mimma yukhalif ma kataba faharaqahu. Dan Utsman bin Affan mengumpulkan selain mushaf yang ditulis tadi untuk dibakar. Ini salah satu sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau ada ayat Al-Quran atau ada mushaf yang mungkin sudah nggak dipakai, untuk dimusnahkan dengan dibakar. Itu dibolehkan. Dan ini yang juga dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu demi persatuan umat Islam agar mereka tidak berselisih tentang kitab suci mereka. Nah, intinya sekali lagi, ini salah satu keutamaan Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin di atas satu bacaan Al-Quran, dan itu yang kita rasakan sampai detik ini. Dan itu adalah pahala yang terus mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu sekali lagi termasuk sunnah khulafa ar-rasyidin. Sedangkan Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Itu bukan bid'ah. Maka sungguh salah kalau ada yang mengkiaskan perbuatan bid'ah mereka dengan perbuatan Utsman yang menyatukan kaum muslimin di atas satu bacaan Al-Quran. Sekali lagi, yang dilakukan Utsman bin Affan itu sunnahnya khulafa ar-rasyidin, dan Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Beda dengan perbuatan bid'ah mereka yang tidak pernah diajarkan Rasul ataupun para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Baik. Sekarang kita akan baca hadis-hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kelanjutan dari pembahasan kemarin setelah kita bacakan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian keutamaan Umar bin Khattab. Imam Al-Bukhari langsung melanjutkan dengan pembahasan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau diceritakan yang ada di hadapan saya ini halaman 757. 757.
halaman 757, hadis nomor 3695. Namun sebelumnya disebutkan judulnya bab Manaqibi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu Abi Amr al-Qurashi radhiyallahu anhu. Bab tentang keutamaan Utsman bin Affan. Ini di sini Imam Bukhari lebih condong kepada pendapat kunyahnya Utsman bin Affan adalah Abu Amr. Jadi ada beberapa pendapat tentang kunyahnya Utsman bin Affan. Kalau tadi Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah Utsman bin Affan. Kalau Imam Bukhari lebih condong kepada mengatakan kunyahnya Utsman bin Affan adalah Abu Amr Utsman bin Affan Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yahfir bi'ra Ruma falahul jannah. Setelah membawakan judul tadi, Imam Bukhari mengatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggali sumur rumah, maka baginya surga. Fahafaraha Utsman. Utsman pun yang menggali sumur ar-rumah, bi'rur rumah. Ya. Wa qala man jahaza jaisal usra falahul jannah. Rasul juga mengatakan barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang di waktu yang susah, yang dimaksud adalah perang Tabuk, karena waktunya sangat genting sekali dan musim kemarau yang sangat panas. Wa man jahaza jaisal usra falahul jannah fajahaza Utsman. Rasul mengatakan barang siapa yang mempersiapkan, yang menyediakan pasukan di perang Tabuk, maka baginya surga, dan Utsman yang melaksanakan sabda Rasul tersebut. Selain tadi yang menggali sumur atau membuat sumur rumah adalah Utsman, demikian pula yang menyiapkan pasukan perang Tabuk itu adalah Utsman, dan pahalanya kata Rasul falahu al-jannah. Ini keutamaannya Dzinnurain Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan hadisnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bi hifdzi babil ha'id. Kata Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah suatu saat memasuki sebuah kebun dari kebun-kebun kota Madinah. Kemudian beliau memerintahkan diriku, kata Abu Musa, untuk menjaga pintu kebun tersebut. Faja'a rajulun yasta'dzin. Kemudian ada seseorang yang minta izin untuk masuk. Faqala, maka Rasul mengatakan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan berilah kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Faida Abu Bakrin, dan yang masuk itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah jaminan Rasul. Abu Bakar As-Siddiq adalah penghuni surga. Summa ja'a akhar yasta'din. Kemudian ada yang kedua, mau masuk minta izin. Faqala idzan lahu wa basyir bil jannah. Rasul pun mengatakan, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira akan surga Allah baginya. Fa idza Umaru, dan yang masuk adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Umar bin Khattab pasti masuk surga. Summa ja'a akhar yasta'din. Kemudian ada yang ketiga mau masuk minta izin. Fasakata hunaiha. Rasul pun diam sebentar. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa satusibuhu. Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira akan surga Allah baginya, namun di atas musibah yang akan menimpanya. Faida Utsman ibnu Affan, dan orang ketiga itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan tiga khulafa ar-rasyidin sepeninggal Rasul SAW, dan sekaligus ini menunjukkan tiga orang ini pasti masuk surga. Dan ini membantah kelompok Syiah Rafidhah yang membenci ketiganya, sedangkan Rasul SAW mencintai mereka, sangat memuji mereka, bahkan Rasul menjamin mereka masuk surga.
Maka Syiah Rafidhah yang mengaku katanya cinta Ahlul Baitnya Rasul itu sangat dusta karena mereka jelas-jelas menyelisih sabda Rasul SAW, terutama tentang 3 sahabat yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian hadis berikutnya 3696, hadis 3696 dikatakan di sini oleh Abdullah atau Ubaidullah ibnu Adi ibnu Khiyar, annal Miswara ibnu Makhrama wa Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth, bahwasanya kata Ubaidullah bin Adi, ada Miswar bin Makhrama dan Abdurrahman al-Aswad, 2 orang ini berkata, ma yamna'uka an tukallima Utsman li akhihi al-Walid faqad aktsaran nasu fihi. Kata 2 orang tadi kepada Ubaidullah bin Adi, apa yang mencegahmu untuk engkau memberikan masukan kepada Utsman agar Utsman menasehati saudaranya, saudara agak jauh, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Faqad aktsaran nasu fi, karena manusia telah ngerasani dia. Ya. Al-Walid bin Uqbah ini termasuk salah satu istilahnya gubernurnya Utsman bin Affan di Kufah. Yang mana ini juga merupakan salah satu tuduhan Abdullah bin Sabah CS kepada Utsman bin Affan. Katanya Utsman bin Affan itu nepotisme karena memasukkan atau menjadikan salah satu kerabatnya, yaitu Al-Walid bin Uqbah, menjadi gubernur di Kufah. Maka para ulama menjawab, kalau antum mau tahu, ada buku yang sangat istimewa tentang masalah tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, yaitu yang berjudul Fitnatu Maqtali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Ghabban hafizallahu ta'ala. Ini bukunya. Ini buku bagus sekali kalau mau tahu referensi tentang tragedi berdarah dan yang berkaitan dengannya terhadap Utsman bin Affan. Ada judul buku Fitnatu Maqtali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karya Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Ghabban. Ada 2 jilid. Ya, ada 2 jilid. Beliau termasuk salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Pada waktu itu kita masih pernah berjumpa dengan beliau. Jadi itu tulisan Syekh Dr. Muhammad Al-Ghabban hafizallahu ta'ala. Di situ juga disebutkan beberapa syubhat kelompok Abdullah bin Sabah yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada atau terhadap Utsman bin Affan. Salah satunya Al-Walid bin Uqbah, yang merupakan salah satu kerabat Utsman bin Affan, yang dijadikan bahan tuduhan kepada Utsman bahwasanya Utsman bin Affan itu nepotisme. Maka dijawab oleh Utsman pada waktu itu bahwasanya yang merekomendasi Al-Walid bin Uqbah menjadi gubernur pada waktu itu adalah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, yang sudah mendahului beliau. Jadi ini sekali lagi tuduhan-tuduhan dusta terhadap waliul amr muslimin. Maka hati-hati dengan para pengikut Abdullah bin Sabah yang senantiasa membuat provokasi terhadap umat untuk memusuhi pemimpin kaum muslimin. Bukan hanya pada waktu saja, namun sampai detik ini. Kemudian kata Ubaidullah bin Adi, faqasattu li Utsman hatta kharaja ila shalah. Aku pun mau menemui Utsman bin Affan sampai beliau pun pergi ke masjid untuk salat. Qultu innali ilaika haja wa hiya nasihatun laka. Ubaidullah bin Adi berkata kepada Utsman bin Affan, sesungguhnya aku ingin untuk berbicara dengan memberikan masukan kepadamu. Namun Utsman mengatakan, ya ayyuhal mar'u minka, qala Ma'mar urahu qala a'udzu billahi minka. Kata Utsman bin Affan, wahai
seseorang, a'udzu billahi minka fansaraftu faraja'tu ilaihima ijja'a rasulu Utsman fa'ataitu. Kemudian kata Ubaidullah bin Adi, aku pun pergi dan aku menemui tadi Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Namun tiba-tiba ada utusan Utsman bin Affan mendatangiku. Ya, aku pun mendatanginya. Faqala ma nasihatuka? Utusan Utsman mengatakan, apa nasihatmu? Fakultu innallaha subhana ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alaihil kitab wa kunta mimman istajaba lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahajarta al hijratain. Kemudian dikatakan kepada Utsman bin Affan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, menurunkan kepadanya Al-Qur'an, dan engkau wahai Utsman termasuk orang yang pertama kali memasuki al-Islam. Istajaba lillahi wa rasuli fahajata hijratain. Engkau telah hijrah 2 kali. Ini menunjukkan keutamaan Utsman, disebutkan keutamaannya. Utsman bin Affan adalah orang yang termasuk mengikuti atau minas sabiqin al-awwalin. Ya, dan ikut hijrah 2 kali, hijrah di Habasah dan Al-Madinah. Wa sahibta Rasulullah wa ra'aita hadiyau wa qad aktsaran nas fi sya'nil walid. Qala adraktu Rasulullah sallam qultu la. Kata Utsman bin Affan, apakah engkau pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ubaidullah mengatakan tidak. Walakin khalasa ilayya min ilmihi ma yakhlusu ilal azra fi sitriha. Namun telah sampai kepadaku ilmunya Rasul SAW sebagaimana telah sampainya hal itu kepada gadis di pingitannya. Kemudian kata Ubaidullah tadi, qala amma ba'd fa inna Allah ba'atha Muhammad SAW bil haqqi fa kuntu, atau kata Utsman bin Affan, Allah mengutus nabinya SAW dengan kebenaran, fa kuntu mimman istajaba lillahi wa rasuli, aku termasuk yang langsung memenuhi ajakan Allah dan Rasul. Wa amantu bima bu'itsa bihi, aku yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Wa hajartu hijratain, aku telah hijrah 2 kali, kama qulta, sebagaimana engkau katakan. Wa sahibtu Rasulullah wa bayatu fa wallahi ma asaitu, aku telah menemani Rasul, aku membayat beliau, demi Allah aku tidak pernah maksiati beliau. Wala ghasyashtu, aku tidak pernah berbuat curang kepada beliau, hatta ta'afahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa Abu Bakar mislu, kemudian juga aku berbuat demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar, kemudian juga dengan Umar mislu. Summa ustukhliftu, kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Afalaysa li minal haqqi mislu alladzi lahum, tidakkah aku memiliki hak sebagaimana hak bagi mereka? Qultu bala, iya, kata Ubaidullah. Qala fama hadil ahadits allati tablughuni ankum, apa istilahnya pembicaraan kalian yang telah sampai kepadaku tentang Al-Walid tadi? Amma ma dzakarta min sya'nil walid fa sana'khud fihi bil haqqi insyaallah taala. Adapun tentang masalah laporan-laporan yang sampai kepadaku tentang Al-Walid, maka aku akan berikan sanksi kepadanya. Ini keadilan Utsman. Meskipun Al-Walid bin Uqbah termasuk kerabat beliau yang menjadi gubernur pada waktu itu, ketika Al-Walid bin Uqbah salah, beliau langsung menghukumnya. Dikatakan Al-Walid, dikatakan di sini, summa da'aliyan fa'amarahu an yajrida fajaladau thamanin. Kemudian Utsman bin Affan memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mencambuk Al-Walid bin Uqbah karena dia tergelincir dalam masalah minuman keras alias mabuk-mabukan, maka dia pun dicambuk 80 kali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan diriwayatkan pernah suatu saat Al-Walid bin Uqbah jadi imam salat dalam keadaan mabuk, salat subuh 4 rakaat. Ya. Ketika itu ada orang yang tanya, apakah salat ini sudah ditambah? Kata Walid bin Uqbah, hal azidukum, apakah aku akan mau menambahkan untuk kalian? Padahal dia sudah salat 4 rakaat karena mabuk. Maka beliau pun, Utsman bin Affan, memberikan hukuman yang adil kepada kerabat beliau yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Ini semuanya membantah tuduhan terhadap Utsman bahwasanya beliau nepotisme. Tidak. Beliau azharul adla wal ihsan. Kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi, beliau
adhara, menampakkan keadilan dan menampakkan kebaikan. Dan Rasul memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya. Beberapa hadis ini sudah kita baca pada pembahasan hadis tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar. Di antaranya di sini, Sayyida Rasulullah SAW Uhudan wa ma'hu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman farajafat. Suatu saat Rasulullah SAW naik gunung Uhud. Bersama beliau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kemudian Rasul mengatakan, uskun Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud. Adhunnuhu daraba birijlihi. Dikatakan oleh perawi di sini, aku kira beliau juga memukul dengan kaki beliau. Falaisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Rasulullah, tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu beliau sendiri, wa siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan syahidan, dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Ini sudah kita sampaikan pada keutamaan Umar bin Khattab. Beliau termasuk yang dibolehkan kita mengucapkan beliau adalah as-syahid Umar bin Khattab, karena Rasul yang mengatakan demikian. Adapun selain yang ada dalil khususnya, tidak boleh, kata Imam Bukhari, untuk digelari dengan as-syahid. La yuqalu fulanun syahid. Adapun di sini Rasul mengatakan Umar dan Utsman itu syahidan, karena Umar bin Khattab meninggal dunia karena ditusuk oleh Abu Lul al-Majusi ketika salat subuh, dan Utsman bin Affan terbunuh oleh gerombolannya Abdullah bin Saba al-Yahudi setelah dikepung 40 hari tidak boleh keluar rumah, ya, naudzubillahi min dzalik. Intinya Rasulullah SAW memuji beliau dengan kata-kata as-syahid. Poin berikutnya, hadis berikutnya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kunna fi zaman Nabi sallallahu la na'dilu bi Abi Bakar ahadan. Kata Abdullah bin Umar, pada zaman Rasulullah SAW kami tidak pernah mengunggulkan seorang pun di atas Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abdullah bin Umar, semua para sahabat sepakat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar, kemudian kata Abdullah bin Umar, yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah ayah beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Summa Utsman, kemudian Utsman. Summa natruku ashaban Nabi sallam la nufadilu bainahum. Kemudian kita biarkan yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan Utsman manusia terbaik setelah Rasul, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Poin berikutnya atau hadis berikutnya dari Ibnu Mauhib atau Ibnu Nauhab qala ja'a rajulun min ahli Misra. Kata Utsman Ibnu Mauhab, ada seseorang dari orang Mesir atau penduduk Mesir datang ke Mekah untuk haji wa hajjal bait. Fara'a qauman julusan. Kemudian orang itu melihat sekelompok manusia berkumpul duduk. Faqala man haulil qaum. Orang itu dari Mesir itu bertanya, siapa orang yang berkumpul tadi atau berhalaqah tadi? Qala haulai Quraisy. Dijawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Qala faman syekh fihim. Siapa syekh di antara mereka? Qalu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ya, syekhnya mereka. Qala ya Ibnu Umar. Orang Mesir itu pun bertanya atau berkata, wahai Abdullah bin Umar, inni sa'iluka an syai'in fahaditsni anhu. Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka jawablah. Hal ta'lamu anna Utsman farra yauma Uhud. Orang itu bertanya tentang Utsman bin Affan. Ini juga merupakan syubhatnya kelompok Abdullah bin Saba yang membuat mereka mendemo bahkan sampai membunuh Utsman bin Affan. Yaitu apa? Yang pertama, apakah engkau tahu bahwasanya Utsman itu lari dari medan perang Uhud? Kata Abdullah bin Umar, ya betul. Faqala ta'lam annahu taghayyaba an Badr wa lam yashhad. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Ini syubhatnya mereka. Ya. Seolah-olah, Masya Allah, ini untuk menjatuhkan Utsman sangat luar biasa. Qala na'am, kata Abdullah bin Umar, ya.
Tapi tunggu dulu, nanti akan ada jawabannya. Ya, mengapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud dan seterusnya? Qala rajul, hal ta'lam annahu taghayyaba an bai'ati ridwan falam yashhadha? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut bai'atul ridwan, bai'at ya di bawah pohon Ridwan? Qala na'am, kata Abdullah bin Umar, ya betul. Ini 3 syubhatnya. Ya. Qala Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Qala Ibnu Umar, ta'al ubayyin laka, kata Abdullah bin Umar, kesini engkau, aku jelaskan. Ya. Amma firaruhu yauma Uhud fa ashhadu anna Allah afa'an wa ghafaralah. Adapun pada perang Uhud, kenapa kok boleh itu lari? Maka Allah telah mengampuni, memaafkan beliau. Ya, kita ketahui di perang Uhud, awal kali kaum muslimin itu menang. Banyak kaum musyrikin yang terbunuh. Namun, ada sebagian sahabat yang menunggu di Gunung Pemanah, itu tidak melaksanakan perintah Rasul untuk mereka standby di bukit rumah tersebut. Mereka tergelincir. Mereka pun apa? Turun mengambil ghanimah, sedangkan mereka diperintah Rasul untuk tetap standby. Maka orang musyrikin pun apa? Merangi mereka dari belakang sampai pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Ada sebagian mereka yang pergi meninggalkan medan pertempuran tersebut karena kondisinya sangat luar biasa kacaunya. Ya. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Allah telah memaafkan mereka semuanya. Di antaranya Allah menurunkan ayat surat Ali Imran 155. Allah mengatakan innalladzina tawallau yauma taqal jam'an innamastazallahum syaitanu mimma kasabu wa laqad afallahu anhum. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang lari dari medan pertempuran perang Uhud, sesungguhnya itu adalah ketergelinciran yang dilakukan oleh syaitan karena perbuatan mereka. Laqad afallahu anhum. Sungguh Allah telah mengampuni mereka. Allah telah memaafkan, mengampuni mereka. Kok masih diotak-atik lagi? Ini syubhatnya tadi pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ya, kemudian kata Abdullah bin Umar, wa amma taghayyubuhu an Badr fa innahu kana tahta bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah. Adapun kenapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Karena pada waktu itu pas perang Badar, ketika Rasul berangkat perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dalam keadaan sakit yang pada waktu itu beliau meninggal dunia. Rasul merintahkan agar Utsman bin Affan menjaga putri beliau. Beliau tidak ikut perang Badar karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan beliau tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang ikut perang Badar karena ada uzur, dan itu sekali lagi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Bahkan kata Rasul, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut perang Badar. Amma taghayyubu an bai'ati ridwan falau kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makanah. Adapun beliau tidak ikut dalam bai'atur ridwan karena kata beliau seandainya ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, maka beliau akan mengutus orang itu untuk berdialog dengan bangsa Quraisy. Karena kita tahu bahwasanya terjadinya bai'atur ridwan itu sebetulnya karena Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan diutus ke bangsa Quraisy untuk berdialog dengan mereka, ada isu bahwasanya beliau dibunuh oleh Quraisy. Maka para sahabat pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru bai'atur ridwan itu karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi semuanya menunjukkan bagaimana keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faba'atha Rasulullah Utsman wa kanat bai'atur ridwan ba'da ma dhaba Utsman ila Makkah faqala Rasulullah biyadil yumna hadhihi yadu Utsman. Bahkan ketika bai'atur ridwan Rasul mengatakan ini tangannya Utsman. Ya, Rasul baiat. Fa daraba biha ala yadi faqala hadhihi Utsman faqala Ibnu Umar idhhab biha al-an ma'aka. Ya, ini Abdullah Umar pun mengatakan pergilah engkau bersama jawaban-jawaban tadi. Kemudian disebutkan yang terakhir
dari hadis tadi sama dengan hadis tentang Rasul naik di gunung Uhud. Ini beberapa hadis ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ya, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Siapa dua putri Rasulullah SAW yang menikah dengan sahabat Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulthum? Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ada pertanyaan, karena adanya pandemi, saya masih sholat di rumah bersama istri. Dalam berjalannya waktu, anak saya sudah mulai bisa merangkak, bisa berdiri sambil pegangan dan pernah jatuh. Akhirnya kita putuskan untuk sholatnya bergantian dengan istri untuk menunggu anak. Apakah saya menjadi Rasulullah SAW karena mengingat laki sholat harus berjamaah? Kita katakan kalau ada udzur, tidak ada masalah untuk bergantian. Ya, karena la darara wala dirar. Kita sholat di rumah karena ada pandemi dalam rangka melaksanakan sabda Rasul, jangan mencelakakan diri kalian atau mencelakakan orang lain. Maka demikian pula ketika di rumah, kalau ada kasus seperti tadi, anak masih kecil dan bahaya kalau ditinggal sendirian, maka boleh ya untuk bergantian sholatnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Apakah benar Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Iya. Tapi tadi Allah telah mengampuni mereka yang lari dari perang Uhud karena ada udzur. Laqad afallahu anhum. Silakan lihat surat Ali Imran 155. Apa hukum lelang? Kalau hukum lelang, kalau misalnya lelangnya itu ada maklarnya misalnya, untuk memanas-manasi orang, itu termasuk dalam sabda Rasul wala tanajashu. Jangan kalian mengangkat harga untuk istilahnya manaskan situasi agar orang lain menawar lebih tinggi lagi agar yang menjual itu untung banyak misalnya. Itu lelang yang Rasul larang, wala tanajashu. Kalau tidak ada hal seperti itu, insya Allah dibolehkan. Apa maksud dari menyembunyikan ilmu yang akan menyebabkan fitnah jika ilmu tersebut disebarkan? Anak kasih contoh ya, salah satu yang pernah kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang kota Al-Madinah. Dan kata beliau bahwasanya orang-orang musyrikin itu haram untuk masuk kota Mekah. Ya. Tapi kalau kota Madinah sebetulnya boleh. Tapi ilmu seperti ini jangan dibuka. Karena apa? Nanti kota Madinah dimasuki oleh orang-orang kufar. Ini salah satu kata beliau yang boleh untuk disembunyikan ilmunya, jangan disebar-sebarkan. Dalam artian agar kemaslahatan kesucian kota Al-Madinah. Atau yang lain misalnya. Ada orang yang ahli maksiat. Dia sangat gemar untuk berbuat maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Maka salah satu nasihat yang perlu disampaikan kepadanya adalah nasihat tentang ayat-ayat ancaman. Al-Wa'id. Jangan disebutkan dulu ayat-ayat tentang Allah Ghafur Rahim. Bukan kita tidak amanah, namun lihat sikon. Sekali lagi, kadang al-ilmu itu disembunyikan untuk sementara waktu karena sikon, bukan karena takut menyampaikan. Sebagaimana kalau orang itu takut nggak punya follower yang banyak kalau menyampaikan akidah, maka malas menyampaikan akidah sahihah, menyampaikan tauhid agar dia banyak followernya, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini beda ya, sekali lagi harus betul-betul kita bijak, bijaksana namun bijak sini juga. Bukan bijaksana nggak bijak sini, namun betul-betul bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu al-adl al-hikmah wadu syai' fi maudhi'i.
Dzun-Nurain itu kunyah juga. Iya, Dzun-Nurain itu kunyah. Dzun-Nurain itu maksudnya yang memiliki dua cahaya. Karena beliau menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum tadi. Sudah kita sampaikan, para sahabat Rasulullah SAW seperti tadi, ya, yang mendatangi Utsman untuk memberikan masukan kepada Utsman, langsung menghadap kepada Utsman, tidak di hadapan umum. Ya, tidak mencela di hadapan umum. Yang mencela di hadapan umum itu adalah akidahnya, manhajnya Abdullah bin Saba al-Yahudi yang sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan manfaat. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.